Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. God is good. Allah itu baik. Amen. You know, Amen. I feel it's almost like Christmas. Ya, right? kita berasa sudah Natal saat Yeah, ini. and today we're going to continue a Merry Christmas series. Ya, kita hari ini masih meneruskan cerita tentang Maria dalam Natal ini. And today's title is Believing the Impossible. Pada hari ini judul dari firman Tuhan adalah percaya yang tidak mungkin. Amen. Do you believe in the impossible? Apakah saudara percaya yang mustahil? You know, we have a choice. We can either believe in the impossible or be limited by what is only possible. Ya, kita punya pilihan untuk percaya sesuatu yang tidak mungkin atau hanya dibatasi untuk percaya yang mungkin-mungkin saja. You can believe in the Lord or we can believe in our logic, our understanding. Ya, kita bisa percaya kepada Allah atau kita hanya percaya kepada pengertian logika kita And of semata-mata. course, we are people who believe the impossible. Karena kita umat Tuhan, kita selalu percaya yang tidak mungkin. Because nothing is impossible to God. Karena Amen. tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Okay, so you know, angel Gabriel one day came to Mary, and Mary was not yet married, and said this, give this news. Ya, kita tahu cerita Natal, suatu hari malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitakan berita kepada Maria. So that is Luke 1:31 to 32. Di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Amen. You know, this we know is great news, but imagine Mary was shocked. Saudara tahu ini adalah berita yang luar biasa, tetapi bagi Maria suatu kejutan yang juga bagi dia. She was not yet married. Pada saat itu karena dia belum menikah. So let's look at Mary's response in verse 34. Jadi kita lihat bagaimana respon daripada Maria di ayat ke-34. Firman Tuhan mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? You know, I like to suggest that Mary's response was not like, oh, I don't believe. Ya, kalau kita lihat respon dari para Maria, saya boleh mengatakan bukan satu respon yang tidak percaya. Right. She didn't say that. And let's contrast that to Sarah laughing when she heard that she and Abraham would have a child when they are old. Ya, mari kita bandingkan dengan reaksi daripada Sarah ketika Tuhan mengatakan mereka akan mendapatkan seorang anak pada masa tua mereka. So that is Genesis 18:10 to 15. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian 18 ayat 10 sampai 15 mengatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12 mengatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. So Sarah laughed. She denies how she laughed, but she laughed, right? Ya. Sarah tidak percaya, dia tertawa, dia menyangkal bahwa dia tertawa. You know, sometimes we don't take God's word seriously. Saudara, kadang-kadang kita tidak menganggap itu firman Tuhan, kita menganggapnya sepele, saudara. We may not laugh like Sarah, but we sometimes take it too lightly. Ya, kita mungkin tidak tertawa seperti Sarah, tapi kadang-kadang kita menganggap enteng firman Tuhan. But you know, God's word is God's word. We must receive it seriously. Ya, firman Tuhan adalah firman Tuhan, kita harus menerimanya dengan serius, saudara. Otherwise, how can we be blessed? Ya, kalau tidak menerima firman Tuhan dengan serius, bagaimana kita bisa diberkati? Now let's contrast that again to Zechariah's response. Now that was clear unbelief. Sekarang kita lihat bagaimana respon dari seorang hamba Tuhan lain namanya Zakaria.
Dan kita akan melihat inilah bahwa dia tidak percaya sama sekali dengan firman Tuhan. Ya, Lukas 1 ayat 1 sampai 22, firman Tuhan mengatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18 mengatakan, lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Amen. 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 So Zechariah did not believe. Jadi kita lihat, Zakaria ini tidak percaya. And then what did the angel do? Jadi apa yang dilakukan malaikat Tuhan? Angel pressed the mute button. Ya, malaikat ketika melihat Zakaria tidak percaya, malaikat pencet itu tombol bisu, tombol mute. So Zechariah could not speak. Dan mulai saat itu Zakaria tidak bisa berbicara. Until what was given to him, the words that were given to him were fulfilled. He was on mute. Sampai firman Tuhan yang diberikan kepada Zakaria itu digenapi, dia tetap menjadi bisu. No, why did angel press the mute button? Saudara, kita perhatiin, kenapa malaikat itu harus membuat Zakaria menjadi bisu? You know, I believe the angel did that because Zechariah speaking words of unbelief is very bad. Saya percaya bahwa Zakaria, apa yang dikatakan Zakaria adalah perkataan-perkataan yang tidak percaya, dan itu sangat tidak baik, saudara. Because when we speak, because our words have power, when we speak unbelief, then that can hinder the work of God. Saudara, karena perkataan kita ada kuasanya. Ketika kita berkata-kata yang tidak percaya, kita tidak mengizinkan pekerjaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Amen. So we must speak words of faith. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus berkata-kata adalah kata-kata yang penuh dengan iman. Our language must be kingdom language. Perkataan kita, ucapan kita adalah ucapan kerajaan Allah. Amen. Now coming back to Mary's response. Sekarang kita lihat kembali lagi bagaimana respon Maria. So Mary says, how will this be? Maria mengatakan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? So that was not unbelief, but that was confusion. Okay, I'm confused. Ya, jadi Maria itu bukan tidak percaya, tetapi dia hanya bingung, saudara, pada saat I don't itu. understand how this will be. Dia hanya bingung, mungkin gimana yang bisa terjadi begini? So Mary immediately believed it was just that she was wondering how God would do this amazing thing. Ya, sebagai anak Allah, Maria itu percaya, tetapi dia hanya bingung bagaimana kejadian ini bisa terjadi nanti. So like Mary, our first response when we receive God's word is to believe. Sama dengan respon Maria, respon kita sebagai umat Tuhan, pertama kita harus percaya. Now it's okay to be confused, it's okay you don't understand. Ya, baik saudara, tidak apa-apa kalau kita bingung gitu ya, kita tidak mengerti firman Tuhan. You know, some people only believe when they understand.
Ya, banyak orang hanya percaya ketika mereka mengerti. But understanding and believing are two different things. Tetapi mengerti dan percaya itu dua hal yang berbeda, saudara. Believing is a choice. Percaya itu merupakan suatu pilihan. Believing is trusting. Percaya itu ya mempercayai. Do you trust someone only when you understand everything about that person? Ya, kita percaya kepada seseorang ketika kita mengerti segala sesuatu tentang orang That is itu. not trusting. Itu bukan percaya yang sesungguhnya. So when we hear God's word, our first response, we believe it, we trust it. Ketika kita menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita harus percaya firman Tuhan. I want to ask you, when was the last time, what was the word of God you received but you did not receive because you thought it was impossible? Ya, saya ingin bertanya kepada saudara, kapan terakhir ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara tidak bisa menerima firman Tuhan itu karena saudara berpikir bahwa itu tidak mungkin. What was the word that you received from the Lord but you gave up because it was too difficult? Ya, perkataan apa yang dari Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saudara menyerah karena saudara tidak percaya akan firman Tuhan itu. Today I want to challenge you again, believe in the impossible. Hari ini tantangan buat saudara, kita harus percaya yang mustahil. Hallelujah. Now let's look at Luke 34 to 38. Now after Mary's initial response, this is what happens after that. Ya, sekarang kita lihat bagaimana respon Maria sesudah yang tadi dikatakan dia. Di dalam Lukas 1 kita melanjutkan 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, di sini jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amen. Amen. Now after Mary believed, the angel tells Mary how it's going to happen. Ya. Setelah Maria percaya walaupun bingung, akhirnya malaikat menjelaskan apa yang akan terjadi. So Mary's faith increases even further. Ya, dengan keadaan begitu Maria lebih dalam lagi, imannya lebih ditambahkan lagi. You know, we may start with little faith, but it can grow and bear fruit. Ya, mungkin kita mulai dengan iman yang kecil, tetapi ketika kita lebih percaya lagi, kita akan bertambah iman kita dan menghasilkan Romans buah-buah. 1:17 says this. Perhatikan di dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amen. Amen. So faith is like a little seed. Jadi iman itu seperti biji yang kecil, saudara. And this seed says what? Dan biji ini berkata apa, saudara? This seed says God is good. Iman, walaupun dengan seperti biji yang kecil berkata Allah itu baik. This seed says God loves you. Iman itu mengata bahwa Allah mengasihi aku. God has a plan for you. Allah memiliki rencana bagimu. And you receive that. Dan saudara menerima itu. And the seed will grow Dan iman yang Amen. masih kecil itu akan bertumbuh, saudara. and bear fruit. Dan akan menghasilkan buah-buah. Okay, so Matthew 7:24. Di dalam Matius 7 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amen. The word of God, God's word is not something we pick when we need something. Ya, perkataan firman Tuhan itu tidak seperti sesuatu yang kita ambil ketika kita butuhkan sesuatu. But like it says, it is the foundation of our life. Jadi kebenaran atau firman Tuhan itu adalah pondasi kehidupan kita. The foundation of our life must be the word of God. Fondasi, dasar daripada kehidupan kita haruslah firman Tuhan. The foundation of our life must be that God is good. Fondasi daripada kehidupan kita harus percaya bahwa Allah itu baik. And then we build our life upon it. Dan kita membangun hidup kita di atas pondasi-pondasi itu. I believe Mary did that because she could respond like that. Ya, saya percaya Maria bisa melakukan itu karena dia meresponi dengan baik. So let's learn 4 things from Mary very quickly and then I'm going to end my message. Ya, kita belajar 4 hal secara singkat di sini.
Number one, receive God's word. Pertama, terima firman Tuhan. Take God's word seriously. Mari kita percaya dan serius dengan firman Tuhan. This is what God said. No matter how I feel, no matter how other people say, this is what God said. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Walaupun perasaan saya bagaimanapun, perkataan orang apapun, saya tetap percaya inilah firman Tuhan. Number two, believe God's word. Kedua, percaya firman Tuhan. Angel told Mary, no word from God will ever fail. Malaikat mengatakan kepada Maria bahwa tiada satupun firman Tuhan yang akan gagal. God says God will heal you. Ketika Allah mengatakan Allah akan menyembuhkanmu, God's word will not fail. firman Tuhan tidak pernah akan gagal. Amin. Receive. Terima saudara. And believe God's word. Dan percaya firman Tuhan. Amen. And number three is be filled with God's word. Yang ketiga, kita tidak hanya menerima dan percaya, kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Mary was physically, literally filled with God's word because she bore Jesus. Ya. Maria sendiri secara lahir ya memang dipenuhi dengan firman Tuhan karena dia mengandung akan anak Allah. Ya. Because the Bible says in the beginning was the word and the word became flesh. Ya, karena firman Tuhan mengatakan pada awalnya adalah firman dan firman itu menjadi manusia. So like Mary, we not only receive and believe God's word, but God's word fills us. Ya, seperti Maria tidak hanya dia menerima dan percaya tetapi dipenuhi oleh firman Tuhan, demikian juga kita. And then let the word of God grow in us. Ya, kita harus membiarkan kuasa firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Are you filled with what God told you? Apakah saudara saat ini dipenuhi dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan saudara? Are you filled with the goodness of God? Apakah saudara dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? You know what? Then what's going to happen is you will begin to have a life of expectation. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara melakukan itu semua, saudara Amen. akan menjalani kehidupan yang penuh dengan pengharapan. You will begin to expect impossible things to happen in your life. Saudara akan melihat dan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin sekalipun akan terjadi dalam You kehidupan will saudara. begin to expect healing in your life. Saudara akan melihat terjadi kesembuhan dalam kehidupan saudara. You will begin to expect your children will be saved and they do well. Ya, saudara akan melihat bahwa anak-anak saudara akan diselamatkan dan dia akan menjadi baik. You will begin to expect miracles in your work. Saudara akan melihat mukjizat terjadi dalam pekerjaan saudara. Not because of what I do, because what is in me. God is in me. God's word is bukan in apa me. yang kita lakukan, tetapi karena firman Tuhan, Allah itu ada dalam kehidupan saya. Because God is good. Karena Allah Amen. itu baik. Hallelujah. Amin. Haleluya. And last point is deliver God's word. Tidak hanya kita menerima di dalam hidup kita, tetapi kita juga harus Like- menyampaikan firman Tuhan. Mary literally delivered Jesus, right? Ya, kita lihat Maria memang menyampaikan, memberitakan We firman Tuhan. deliver the word of God. Kita harus juga menyaksikan firman Tuhan. God has entrusted God's word with us so that we can deliver God's word to the people around us. Ya, Tuhan sudah mempercayakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amen. Let me end with this. This Christmas season, we can learn something from Mary. Saudara, saya akan mengakhiri pada masa Natal ini kita bisa belajar sesuatu dari Maria. It is her belief in the impossible that began to do something, and as a result, she was part of what changed the world. Saudara, karena dia percaya sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil, Maria menjadi bagian daripada rencana Allah bagi dunia ini. So likewise, let us receive the word. Saudara, mari kita menerima firman Tuhan Let's believe the word. dan percaya firman Tuhan. Let's be filled with God's word. Dan kita dipenuhi dengan firman Tuhan. And let's deliver God's word Dan to this kemudian world. kita menyampaikan firman Tuhan itu. And you know, we'll be so blessed through this. Dan kita akan diberkati Amen. luar biasa. You know, let me end with a prayer for you. Saya akan akhiri dengan doa bagi saudara saat ini. Why don't we all close our eyes? Mari saudara semua, mari kita menutup mata kita saat ini. Thank you, Father, Terima kasih Bapa di in surga. this Christmas season that you have told us to receive your word. Pada masa Natal ini Tuhan kau suruh kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. You have been speaking to us through the word of God and through people of God. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan dan juga bagi orang-orang Tuhan. And we believe your word Dan kami percaya firman-Mu. because it is your word and you are good. Karena kami percaya itulah firman-Mu yang berkuasa dan Engkau adalah Allah yang baik. And let us every day fill ourselves with the word of God. Dan biarkan kami setiap hari dipenuhi oleh firman. And we will expect
miracles in our lives. Kami melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan kami. You know, even though I see bad things, I see hopelessness, but there are miracles because you are alive, you are on the throne. Mungkin mata kami Tuhan masih melihat hal-hal yang buruk, yang tidak baik Tuhan, tetapi kami percaya mukjizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan karena Engkau bertahta dalam kehidupan And kami. help us to deliver your word. Dan Tuhan tolong kami Tuhan agar kami juga menjadi penyampai berita-berita Injil-Mu Tuhan. Not just me enjoying miracles, but let us deliver your word to save people. Bukan hanya kami menikmati Tuhan, bagi kami sendiri mukjizat-Mu Tuhan, dan kami ingin Tuhan menyampaikan firman-Mu dimanapun kami And berada. let me be a channel of blessing. Ya, kami juga menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. And let us love one another. Kami boleh mengasihi satu sama lain. Let us love our neighbors. Kami boleh mengasihi sesama kami. Let us love even enemies. Bahkan kami boleh mengasihi musuh-musuh kami. And let us never lower our standard. Kami tidak pernah merendahkan standar kehidupan kami, Because Tuhan. you've given your word. Karena ada firman-Mu dalam kehidupan The kami. Holy Spirit lives in us. Roh Kudus hidup di dalam And kami. you have empowered us Engkau sudah memberikan kami kuasa to live this life untuk menjalani kehidupan in ini a way that glorifies you, dengan Lord. cara untuk memuliakan nama-Mu saja. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. You are our loving God. Engkau adalah Allah yang Your mengasihi kami. steadfast love is everywhere. Kasih-Mu yang luar biasa di mana-mana terjadi, We Tuhan. proclaim you are good. Kami perkatakan bahwa Engkaulah Allah yang baik. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin. Haleluya.